Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fepta Alkarin Putri dari kelas K35C dengan NRP 0520040067. Di sini saya tidak sendiri dengan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Mas Daud Zais dari kelas K35C dengan NRP 0520040086. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai bahaya listrik dan sumber bahaya listrik. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dra. Baik, terima kasih untuk yang pertama yaitu pengertian dari listrik sendiri, di mana menurut KBBI listrik merupakan daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia. Listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya atau untuk menjalankan mesin. Jadi pada saat ini dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita sangat membutuhkan adanya listrik. Namun pada sisi lain, listrik punya sisi yang membahayakan bagi keselamatan kita kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya merupakan klasifikasi bahaya dari listrik itu sendiri. Jadi listrik itu sendiri diklasifikasikan bahayanya menjadi dua, yaitu bahaya primer dan juga bahaya sekunder, di mana bahaya primer merupakan bahaya-bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung, dan bahaya sekunder merupakan bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh listrik secara tidak langsung. Lalu berikutnya adalah contoh-contoh untuk bahaya listrik, meliputi sengatan listrik, kebakaran, luka bakar, terjatuh, dan juga kematian. Nah, yang pertama yaitu sengatan listrik, di mana sengatan listrik ini dapat menimbulkan dampak antara lain berhentinya denyut jantung atau denyut jantung menjadi lemah sehingga tidak mau mensirkulasikan darah dengan baik, gangguan pernafasan yang dapat dialami oleh paru-paru, gangguan pernafasan, kerusakan sel, dan juga terbakar akibat efek panas dari listrik. Nah, terjadinya sengatan ini dapat terjadi apabila dua titik bertemu antara listrik dan tubuh. Berbeda lagi dengan burung yang sedang bertengger di kabel listrik karena ia tidak akan tersengat. Lalu seluruh dampak tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor tingkat sengatan seperti yang pertama yaitu besar arus listrik, yaitu ketika mengalir melalui tubuh manusia, maka akan ditentukan oleh besarnya nilai tegangan listrik pada suatu rangkaian. Lalu lintasan arus listrik, contohnya seperti eh, contohnya pada tubuh manusia yang berbahaya ketika dialiri di arus listrik seperti jantung, saraf, otak, dan lainnya. Lalu lama waktu sengatan listrik. Lalu selanjutnya adalah kebakaran, di mana kebakaran akibat listrik ini dapat terjadi pada kegiatan di rumah, seperti beberapa kegiatan yang menggunakan listrik yang dapat menyebabkan kebakaran, antara lain peralatan listrik dengan kabel yang rusak, dapat mengirimkan panas ke berbagai permukaan, seperti lantai, serta karpet yang mudah terbakar dan memicu kebakaran. Selain itu, seperti kabel usang, pemutus sirkuit juga harus harus memicu ketika sirkuit berlebihan beban daya. Lalu yang selanjutnya adalah luka bakar. Di mana luka bakar listrik ini terjadi dari hasil arus listrik yang mengalir melalui jaringan atau tulang. Kerusakan jaringan disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui tubuh. Luka bakar listrik ini menjadi salah satu cedera yang paling serius dan dapat eh, dan harus menjadi perhatian. Luka bakar ini dibagi menjadi dua, yaitu luka bakar akibat tegangan tinggi dan juga tegangan yang rendah. Kalau akibat tegangan tinggi itu dihadapkan pada mortalitas yang tinggi, dapat menimbulkan luka bakar yang tidak hanya mengenai kulit dan juga jaringan subkutis, tetapi juga semua jaringan pada jalur arus listrik tersebut. Lalu luka bakar yang tegangan rendah diikuti dengan kerusakan jaringan dengan progresivitas yang berjalan lambat, namun memiliki morbisitas dan mortalitas yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah terjatuh, di mana pada sengatan listrik juga dapat mengakibatkan seseorang
atau pekerja itu terjatuh atau cedera. Pekerja yang biasanya bekerja di ketinggian itu yang sedang membenarkan listrik dapat mengalami kejutan dan dapat terjatuh. Untuk ini sendiri dapat mengakibatkan cedera serius hingga kematian. Lalu selanjutnya adalah kematian, di mana ini merupakan salah satu dampak yang paling serius dari bahaya listrik. Karena apabila tubuh manusia tidak dapat menerima arus atau energi listrik yang besar, maka manusia dapat kehilangan nyawa dan juga eh, dibarengi dengan kerusakan organ-organ lain. Itu untuk bahaya-bahaya listrik. Lalu selanjutnya adalah sumber bahaya listrik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan di sini saya akan menjelaskan sumber daya listrik. Untuk sumber daya listrik terdapat beberapa macam. Yang pertama ada pembebanan berlebih. Pembebanan berlebih di sini merupakan kondisi di mana pasokan listrik yang diterima dengan yang dipakai tidak sinkron, begitu juga dengan tegangannya. Contohnya pemakaian steker yang menumpuk pada kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada sambungan tidak sempurna. Sambungan tidak sempurna di sini dimaksud bahwa sambungan listrik tidak sesuai dengan prosedur teknis yang benar, sehingga arus listrik ada yang keluar dari sambungan. Pemasangan sambungan kabel hanya satu jurusan. Jika sambungan kabel lebih dari satu jurusan, maka harus menggunakan terminal khusus. Selanjutnya ada perlengkapan listrik yang tidak sesuai standar. Komponen peralatan listrik harus sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia, dikarenakan untuk menjamin produk-produk listrik yang kita gunakan sudah melalui pengujian sehingga dapat memastikan keamanan produk. Selanjutnya ada pembatasan arus tidak sesuai. Arus yang masuk tidak dibatasi dengan baik oleh perangkat listrik yang tidak sesuai standar. Contohnya yaitu arus listrik yang besar tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Selanjutnya ada kebocoran isolasi, di mana listrik harus diisolasi dengan baik, contohnya dengan menggunakan tembaga untuk membungkus kabel. Untuk kabel yang telah dipakai lebih dari 10 tahun, harus diperiksa tahanan isolasi dari kabel yang bersangkutan. Apabila kabel ada kerusakan isolasi dan tidak diatasi, maka arus listrik bisa keluar dan membahayakan. Baik, selanjutnya ada kondisi basah, di mana kondisi lingkungan yang terdapat suatu genangan air di dekat listrik dapat masuk ke dalam instalasi listrik. Selain itu, tangan yang basah juga dapat menghantarkan listrik dengan baik. Hal ini dapat membahayakan dikarenakan air merupakan penghantar listrik yang baik. Dan yang terakhir, sumber bahaya listrik ada saluran bertegangan tinggi. Saluran bertegangan tinggi ini berpotensi besar terhadap gaya listrik karena menyimpan energi yang sangat besar. Selain bahaya tersengat, bila menyentuh saluran ini dengan jarak kurang dari 9 meter dari saluran bertegangan tinggi ini juga dapat menyebabkan efek pusing kepala, perubahan mood, gangguan tidur, masalah kulit, dan menurunnya daya ingat lainnya. Baik, itu tadi yang bisa kami jelaskan mengenai bahaya listrik dan sumber bahaya listrik. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.